Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya, Angelika Luciana, dalam acara Oase Rohani Katolik. Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan biasa yang ke-14. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Antonius Didit Supartono, Pastor Mahasiswa Unit Timur Keuskupan Agung Jakarta. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Didit, selamat datang, salam damai. Apa kabarnya hari ini Romo? Lucy, saudari-saudara yang terkasih, kabar baik, Tuhan memberkati. Terima kita kasih Romo. semua. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai perenungan pada hari ini dalam ibadat yang akan dipimpin dan diawali dengan doa oleh Romo Didit. Saudari Lucy, saudari-saudaraku yang terkasih, para sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, mari kita awali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu besertamu dan sertamu juga. Mari sebagai orang berdosa kita menyadari kekurangan kita hingga kita layak menghadap, berdoa dan memohon dan juga bisa mendengarkan firman-Nya dengan sebaik-baiknya. Mari dengan rendah hati kita mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu selalu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, hari ini kami kembali bersyukur kepadamu. Kau berikan hari yang baik dan kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu di hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 ini. Dalam pekan biasa yang ke-14, kami boleh mendengarkan bahwa Engkau tidak menghendaki binasanya umat Israel, melainkan pertobatan mereka. Juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami kembali kepadamu dan akhirnya mau meninggalkan dosa-dosa kami dan setia kepadamu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergerincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan lagi berkata lagi kepada buatan tangan kami. Ya Allah kami,
karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memerhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah mengalami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya. Sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku ya Tuhan. Bukalah bibirku supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran. Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab
ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan. Karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Didit, pada hari yang baik ini, Jumat 13 Juli, ada kabar sukacita apa dan hikmat dari bacaan nubuat Hosea pada hari ini, Romo? Baik, Saudari Lucy dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi dimanapun Anda berada, ada dua bacaan yang kita dengar pada hari ini. Bacaan pertama diambil dari nubuat Hosea, dan bacaan kedua dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Seperti biasa di sesi pertama ini kita akan membahas bersama-sama bacaan pertama ya, dari nubuat Hosea. Di situ luar biasa banyak sekali hal-hal yang sungguh menarik, terutama pertobatan bangsa Israel. Di situ dikatakan Allah tidak ingin membiarkan bangsanya jatuh binasa, melainkan menginginkan pertobatan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, datanglah membawa kata-kata penyesalan, bertobatlah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Hosea kepada umat Israel. Dan akhirnya ia berseru kepada Tuhan, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat apa yang baik. Dan mereka berjanji akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi bagaimana melalui Nabi Hosea umat Israel mau bertobat. Dan akhirnya Tuhan memulihkan mereka dari penyelewengan seperti embun, dikatakan seperti bunga bakung dan hal-hal yang begitu indah, yang begitu baik dialami oleh bangsa Israel. Anggur yang bagus, pohon yang indah, harum mewangi dan lain sebagainya. Sehingga di kalimat terakhir ayat 10 dikatakan, siapa yang bijaksana biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman biarlah mengetahui semuanya. Semua jalan Tuhan adalah lurus. Dan orang benar akan menempuhnya, tetapi para pemberontak akan tergelincir. Dan itu akan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Kalau kita berbuat baik, mengikuti kehendak Tuhan, kita akan berjalan dengan lurus dan mendapatkan
rahmat. Rahmatnya. Tapi kalau kita melenceng, Kita kita akan jatuh. memberontak, kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan tergelincir dan jatuh Betul. dan menderita. Demikian secara sederhana bacaan pertama yang kita dengar hari ini. Demikian Iya. Saudari Lucy. Romo Didit, berarti nubuat Hosea ini mengajak kita dalam kehidupan sekarang untuk bertobat dengan sungguh-sungguh seperti bangsa Israel ya Romo. Betul sekali. Dan begitu Tuhan murah hati langsung surut amarahnya. Tapi kadangkala sekarang yang terjadi kita suka udah banyak dosa nih datang kepada Tuhan suka ada rasa malu dan sebagainya. Malah kadang enggan dan sebagainya. Bagaimana Romo supaya kita bisa mendapatkan pertobatan yang sejati dengan benar-benar sungguh hati datang kepada Tuhan? Begini, kalau di ayat-ayat dalam bacaan pertama khususnya ayat 5 tadi dikatakan bahwa Iya. Allah akan memulihkan mereka dari penyelewengan dan dikatakan aku juga akan mengasihi mereka dengan Sukarela. rela sebab murkaku telah surut pada mereka. Bagaimana? Hati Allah begitu luar biasa, mau mengampuni, mau memberikan yang terbaik meskipun kita berkali-kali berdosa. Iya. Bangsa Israel seringkali menyakiti hati Allah. Tapi berkali-kali Allah juga dibohongi, Allah juga disakiti, dikecewakan, diberikan janji-janji saja. Benar. Dan tidak pernah mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya Allah memberikan putranya sendiri, Yesus, dan akhirnya juga dia ditolak juga oleh umat di sekitarnya. Maka saking bahasa Indonesianya apa ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan terlalu berlebihan juga, ia tidak segan-segan memberikan segala-galanya untuk manusia. Maka pertobatan kita diharapkan sungguh harus setulus-tulusnya, benar-benar harus Totalitas. benar, harus total seperti Allah mengasihi kita tanpa batas. Maka kalau dikatakan bagaimana kita sungguh-sungguh harus bisa bertobat, kita bisa melihat sebagai manusia kalau diampuni oleh sesamanya, rasanya senang. Apalagi kalau ya hutangmu dilunasi, wah udah sorak-sorai luar Betul. biasa, senang sekali kan. Iya. Tetapi kalau dosanya diampuni, itu pada zaman Yesus pun tadi kita akan mendengar mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangkitlah, berjalanlah pada orang lumpuh udah bertahun-tahun. Maka kebaikan Allah itu melampaui pikiran, bahkan yang nggak mungkin. Iya. Untuk itu kalau kita mau bertobat, pasti Allah berkali-kali memberikan pintu tobatnya kepada kita. Hampir setiap minggu saya ke lapas ataupun ke rutan, entah di Salemba, entah di Cipinang, entah di Pondok Bambu. Dan saya bersama dengan kelompok-kelompok Legio Maria yang saya dampingi ataupun KKT, saya selalu menanamkan dan menyatakan kepada mereka, Allah sungguh mengasihi Anda, para warga binaan yang terkasih, sudah berkali-kali, bahkan sudah masuk, keluar, masuk lagi, dan berkali-kali. Tapi berkali-kali juga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat dan tidak lagi melakukan. Tapi berapa banyak orang yang mendengarkan firman itu dan melakukan lagi. Oleh karena itu, saudari-saudara yang terkasih, kalau Anda mendengar firman Allah hari ini, bahwa Allah menghendaki pertobatan, bukan jatuh atau kebinasaan, maka mari kita diajak, kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda, bahkan seperti embun, seperti air yang terus mengalir begitu deras, seperti kasih yang gak ada habis-habisnya. Demikian pengampunan Allah. Ia akan mengampuni kita, asal kita dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan melakukan kehendak Allah. Mereka yang bertelinga hendaklah mendengar, sehingga akhirnya orang yang lurus jalannya itu akan dilapangkan, akan mendapatkan banyak rahmat, rezeki. Tapi siapa saja yang memberontak, mengikuti suara-suara setan atau roh-roh jahat, ia akan tergelincir, akan jatuh, apalagi selama-lamanya, dan maut akan hadir di depan mereka. Bukan berarti kita yang dipanggil pun tidak mendapatkan pengampunan. Tetapi sebelum kita dipanggil, kalau berkali-kali setiap saya misa arwah atau tutup peti, ataupun saya misa di rumah duka, selalu mengatakan,
selagi mulut kita masih bisa mengucapkan pa, ma, anakku, ampuni papa, ampuni anakmu, ampuni mertua dan sebagainya. Sebelum mulut kita sudah nggak bisa ngomong alias setruk, sebelum mulut kita sudah ditempel plester alias sudah nggak bisa ngomong, katakan sebelum waktunya. Sebelum tangan kita nggak bisa lagi menyapa, menjabat tangan, memberikan pengampunan, lakukan dulu. Sebelum kaki kita masih bisa melangkah, datanglah ke tempat orang-orang yang selama ini rasanya minta pengampunan kita, tapi berkali-kali rasanya kita enggan untuk menghampiri mereka yang meminta maaf, meminta ampun kepada kita. Maka tadi kalau Lucy mengatakan rasanya mau bertobat, mau ke gereja, rasanya malu ataupun takut, padahal Allah membuka hati luar biasa. Seperti seorang ayah yang ditinggalkan anaknya, ingat ya, anak yang bungsu yang menghamburkan harta ayahnya. Dari kejauhan ayahnya sudah menyambut dengan penuh sukacita. Tapi anaknya itu merasa, aduh saya layaknya nih ya, saya diampuni nggak ya, saya sudah banyak berdosa, saya sudah banyak mengecewakan hati Allah, menghamburkan uang. Tapi seorang bapa yang luar biasa diperlihatkan dalam kisah anak yang hilang itu. Demikian juga Allah kita. Saudari, saudaraku terkasih, sadarilah bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk kembali ke jalannya yang sudah-sudah, biarkan jangan ulangi lagi. Setiap kali para pengendara yang melanggar, berkali-kali, selamat, untung saya nggak ditabrak dari sebelah kiri. 2 kali, 3 kali, terus menerus. Tapi jangan salah, kemungkinan yang keempat atau ketiga, kita lagi tetap melanggar lampu merah, tetap berjalan, tiba-tiba dari arah sebelah kiri atau sebelah kanan ada truk, ada sesuatu, ada mobil yang begitu keras. Kita masih punya tanggung jawab, entah sebagai suami Anda punya tanggung jawab pada istri, anak. Sebagai orang tua Anda masih punya juga anak-anak. Sebagai anak Anda punya tanggung jawab pada orang tua yang harus kita rawat dan kita sungguh-sungguh hormati. Untuk itu, mari. Selagi kita banyak diingatkan oleh banyak kejadian-kejadian, oh ya, Tuhan masih sayang sama kita, berikanlah yang terbaik. Mumpung anak Anda sekarang masih mengampuni Anda, papa kok nggak pulang-pulang, papa kok nggak pernah mau di rumah dan sebagainya. Anak Anda sudah mengingatkan, oh papa sibuk karena ini. Jangan-jangan ketika yang kedua kalinya anak Anda mau minta itu, anak-anak sudah terbujur kaku karena stres, karena papanya nggak pernah mendengarkan suaranya. Jangan sampai akhirnya semua akan dihilang, pekerjaan semua diraihnya akan hancur. Tapi sudah, nasi sudah jadi bubur. Anak Anda sudah terbujur kaku, nggak bisa buat apa-apa. Berikan pada saat anak Anda memerlukan butuhan tangan Anda. Lakukan sebelum orang tua Anda meninggalkan kita selama-lamanya, berikan yang terbaik. Jangan ketika sudah meninggal, wah saya pokoknya berikan peti yang paling mahal, saya akan taruh kuburan yang paling mahal, dikasih mutiara yang luar biasa, di semua, untuk tidak apa? Ada gunanya. Tidak ada berguna. Betul. Mereka sudah nggak ada. Ketika masih hidup Anda nggak pernah datang mengunjungi, nggak pernah datang membayangkan, memeluknya, memberikan makanan yang enak dan sebagainya. Maka pertobatan membutuhkan sesuatu yang sederhana. Ingat ketika ada sebuah iklan, kebahagiaan itu sederhana. Ketika seorang bapak melihat anaknya nonton, pengen ketemu sama bintang pujaannya, pemain sepak bola, dengan pincang, dengan tongkatnya. Anak saya kepengen sekali nonton bersama dengan pemain ataupun jagoannya. Tiba-tiba pemain sepak bola itu datang ke rumahnya. Kebahagiaan itu sederhana. Dan itulah dia meluk anak itu yang sungguh-sungguh mengaguminya. Mari, Anda bisa membuat orang lain bahagia seperti Allah yang membahagiakan kita, umat yang berdosa. Peluklah mereka. Datanglah, terlibatlah, jamahlah, sehingga kebahagiaan harus kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang tertindas.
mereka yang teraniaya nggak pernah mendapatkan kebahagiaan. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi jangan pernah menunda apa yang kita mau lakukan untuk yang baik ya Romo ya. Betul sekali. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Didit. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Antonius Didit Supartono dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0822 1036 1555 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkac@yahoo.com. Romo Didit, kita kembali lagi pada perbincangan dialog iman di sesi yang kedua. Romo bisa memberikan poin penting dari yang sesi 1 Nubuat Hosea. Mungkin ada sahabat yang baru bergabung dengan kita, Romo. Baik, saudari-saudara terkasih, dalam bacaan pertama dalam Nubuat Hosea tadi kita mendengar bahwa Allah tidak membiarkan, tidak menginginkan umatnya jatuh binasa, tetapi Ia menginginkan pertobatan umat Israel. Sehingga ketika kita masih punya kesempatan untuk bertobat, lakukanlah, karena mereka yang mengikuti jalan Tuhan akan berjalan lurus dan mendapatkan rahmat, mendapatkan berkat. Tetapi mereka yang memberontak, mereka yang mengikuti suara-suara roh-roh jahat, ia akan tergelincir. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudari-saudara terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, mari dalam Nubuat Hosea ini kita diingatkan kembali untuk kembali kepada Allah yang memberikan kesempatan begitu besarnya pengampunannya yang luar biasa. Seperti kita juga pernah dengar sebuah lagu, kita semua akan diampuni, dibebaskan. Ku telah mati dari dosa-dosa kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Mari sekarang kita persembahkan diri kita kepada Allah. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama dan kita berbakti kepada Allah. Amin. Amin. Demikian saudari Lucy dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Romo Didit. Nanti kita akan mendengarkan sambungan lagunya itu di akhir acara ini ya Romo, supaya membawa kita semangat kepada bertobat dengan sungguh-sungguh. Romo, kalau dari bacaan Injil pada hari ini menurut Santo Matius ada hikmat dan sukacita apa? Baik, yang menarik melanjutkan bagaimana seruan pertobatan Nubuat Hosea ini juga harus mau tidak mau kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan seringkali mendapatkan penganiayaan, siksaan, hinaan, fitnahan, dan lain sebagainya. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dulu hingga saat ini. Maka dalam bacaan pertama dikatakan, lihat, aku mengutus kalian seperti domba di tengah-tengah serigala. Bayangkan, domba pasti takut dengan serigala. Padahal di sekitarnya banyak serigala, domba harus tetap berjalan mewartakan sabda baik itu. Selain takut, dia pun akan dimangsa, akan dibunuh. Tapi dikatakan, tapi kalian jangan takut, hendaklah kalian dikatakan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Maka jangan ada keraguan-raguan kalau kita mau ikut Tuhan. Ini sebenarnya poinnya. Maka di kalimat-kalimat berikutnya dikatakan ayat ke-17, tetapi waspadalah kepada semua orang, sebab
kalian akan diserahkan oleh banyak orang yang akan berbuat jahat. Tapi jangan kamu khawatir, karena Roh Allah ada pada kalian. Mereka akan menghujat, menganiaya, tapi Roh Allah akan membantu kalian untuk mempertanggungjawabkan, bahkan untuk berbicara meskipun kita tidak mampu. Bahkan Allah sendiri yang akan memampukan para murid-muridnya ketika harus bertanggung jawab, harus berbicara dengan baik dan benar. Maka sering juga saya mengalami ketika seseorang dihadapkan, dituduh, difitnah, padahal dia tidak melakukan. Kamu jangan takut, jangan cemas, karena Allah akan membantu Anda untuk berbicara yang benar, yang baik. Ayat 21 dikatakan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, ayah terhadap anaknya, anak-anak akan berontak, dan lain sebagainya. Tetapi kalau mereka itu menyakiti Anda, mereka memusuhi Anda, mereka mengusir Anda, Allah tetap setia membela-Mu. Gak usah harus takut dan cemas. Saudara-saudariku yang terkasih, karena apa? Kalian akan sungguh-sungguh diberkati. Seperti dalam bacaan pertama, Allah akan menuntun kalian. Sebaliknya, orang-orang yang jahat akan tergelincir. Semoga hari ini kita pun ingin melaksanakan firman Tuhan dalam bacaan Injil. Janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas. Anak-anak Allah itu akan dibela. Allah sendiri dalam Roh Kudusnya akan membela kamu untuk berbicara yang benar. Maka janganlah kamu khawatir untuk membela imanmu akan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Demikian saudari Lucy dan para saudara-saudari sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, Romo Didit, saya mau bertanya, dari bacaan yang pertama dan sampai bacaan Injil ya Romo, saya melihat begitu berharganya kita sebagai manusia di mata Allah. Dari yang berdosa, Tuhan begitu mudah mengampuni dosa-dosa kita. Terus pada saat kita takut pun, ternyata Tuhan selalu ada bersama kita. Rasa seperti ini ya Romo, bagaimana supaya kita bisa selalu ada stabil di dalam hidup beriman kita Romo. Kadang-kala kehidupan kan suka membuat kita down dengan kejadian-kejadian, membuat kita kadang berpikir di mana ya Tuhan, atau Tuhan kok saya sendiri pada saat begini. Padahal dalam bacaan Injil pada hari ini jelas ya, dalam situasi apapun Tuhan bersama kita ya Romo. Baik, bagaimana kita bisa menanggapi ini? Ketakutan-ketakutan kita kadang-kadang down, kadang-kadang bersemangat, ya kan? Untuk itu, kalau banyak orang yang mau memberontak di sekitar kita, banyak orang itu sudah akhirnya menggoda ataupun menyesakan kita, ataupun menuntut kita, ataupun menyiksa kita. Selain kita akan dibela, bacaan pertama dan bacaan Injil ini sungguh memperlihatkan kepada kita. Ada triknya juga di ayat 23. Kalau mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain, dikatakan. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Apa artinya? Jadi kita bukan lari dari kenyataan itu. Janganlah sesuatu yang udah kusut, udah kacau, sudah nggak mau diberitahu, kita tetap ada di situ, lalu kita tetap mempertahankan, membela, kan agak-agak susah. Orang demikian, nggak bisa. Maka lebih baik kita menyingkir sebentar. Kita tidak usah harus menanggapi dengan emosi, apalagi kita lawan, bukan yang salah lo, bukan yang salah gue, salah lo, dan sebagainya. Nggak akan selesai. Lebih baik kita tunggu, menyingkirlah sebentar, pelan-pelan, hati kita tenang dulu. Ya sudah, saya menyingkir dulu. Mungkin suasana hati orang-orang yang mungkin sedang bertengkar, sedang menyakiti, ataupun sudah nggak bisa lagi ajak bekerja sama dengan kita. Maka dari itu, apabila kita bisa menyingkir dari hal-hal yang membuat kita itu jatuh,
hal-hal yang membuat kita itu sungguh-sungguh tidak bisa mengendalikan, mengatasi hal-hal yang ada di sekitar kita itu, mari kita pelan-pelan kita berdoa, Tuhan, rencana apa? Apa kehendak-Mu dalam diri saya? Kalau saya mendapatkan bertubi-tubi celaan, hinaan dan sebagainya, hening sebentar, biarlah Tuhan bersuara. Kita dengarkan suaranya. Oh iya, mungkin saya bisa tenang sedikit bersama dengan keluarga dan akhirnya saya bisa melakukan sesuatu yang lebih bijaksana, tidak lagi membalas, tidak lagi frontal, apalagi tetap bersih tegang dan akhirnya mempertahankan ego saya. Iya. Itu yang mungkin bisa kita lakukan, kita bisa menyingkir dan akhirnya anak manusia Yesus akan datang membela kita pada saatnya. Lebih kita bersabar sebentar dibandingkan kita juga harus terus merasa diri kita benar, apalagi kita yakin kamu yang salah kok, harus saya berbuat seperti ini. Maka dari itu teman-teman, Bapak Ibu, Saudari, Saudara terkasih, hati yang besar mau mengampuni, membiarkan orang lain itu hadir membela kita. Karena apa? Jangan-jangan Allah itulah yang membela kita ketika kita berhadapan dengan orang pun orang yang paling sulit, orang yang sungguh-sungguh menjengkelkan kita. Demikian Saudari Lucy. Ya, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Romo, sebelum kita melanjutkan pada ibadat kita pada hari ini untuk memanjatkan doa-doa, Romo bisa memberikan kesimpulan secara singkat untuk kita jadikan pedoman iman kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya masih ada satu poin lagi dalam bacaan Injil yang mau saya gali bersama-sama, yaitu bagaimana kalau kita dibenci, udah putus asa, nggak bisa buat apa-apa lagi. Seolah-olah kita sudah terpojokan, terpuruk, nggak bisa bangkit. Karena kita sudah berdosa, sudah tidak lagi dipercaya orang lain. Itu menjadi poin yang luar biasa. Orang akan putus asa, hopeless, dan akhirnya, udahlah, saya malu mau ke orang tua. Saya malu kepada istri ataupun anak-anak kalau sebagai suami ya. Saya sudah nggak berdaya lagi. Dan itu saya lihat ketika saya mendampingi para warga binaan di penjara. Romo, saya sudah rasanya tidak berguna sebagai suami, sebagai ayah. Dan disitulah Bapak Ibu, Saudari, Saudaraku yang terkasih, Allah akan mengangkat Anda ketika Anda mau bangkit. Meskipun Anda sudah terpuruk, Anda sudah nggak berdaya lagi, Anak Manusia akan datang melalui firman-Nya yang meneguhkan. Bangkitlah, punyalah semangat, punyalah rasa kebanggaan. Anda punya tanggung jawab pada anak dan istri. Setiap kali saya katakan ketika di penjara bersama dengan warga binaan di sana. Kalau kemarin saya juga sedih juga, terharu juga. Warga binaan wanita semua di Pondok Bambu. Saya bayangkan ibu dari anak-anak yang masih kecil mungkin minta biar anaknya sehat. Suaminya menerima dia, ibu-ibu, gadis-gadis dan anak wanita yang juga di penjara di Pondok Bambu. Saya datang ke sana, rasanya melihat ibu saya, bayangkan kalau ada di tempat itu, gak bisa bertemu dengan keluarga dan istri, suami dan anak-anaknya, bisa bayangkan. Tapi ingatlah, ketika Anda nanti pulang keluar dari penjara ini, buktikan Anda sebagai ibu yang bertanggung jawab, ibu yang baik, istri yang baik dan mau mengasihi. Dan jangan lakukan lagi. Gak ada yang terpuruk, gak ada yang gak mungkin kalau kita mau bertobat kembali kepada Allah. Dengan nyanyian, dengan suara, dengan doa, dengan baca kitab suci yang luar biasa, dengan misa yang luar biasa juga baik. Saya melihat kesungguhan mereka untuk bertobat dan mau kembali kepada Allah. Maka saya bersyukur banyak teman-teman dari KKT Legio Maria yang mau datang ke penjara-penjara wanita itu dan membangkitkan para kaum wanita, kaum ibu-ibu ini. Meskipun dia punya kesalahan, ia mau bangkit dan sungguh berdoa untuk anak dan suaminya dan juga orang tuanya. Label narapidana di sana akhirnya menjadi tanda Anda dikasihi. Gak akan cemas. Begitu juga dengan ibu-ibu, wanita-wanita yang ada yang mendengarkan siaran ini.
Jadilah ibu yang tangguh, gak putus asa menghadapi anak-anak yang luar biasa sulit. Meskipun rasanya terpuruk, selalu diremehkan, selalu gak dianggap sebagai ibu yang bertanggung jawab, sebagai istri yang setia kepada suami. Buktikan bahwa Anda sebagai ibu yang melahirkan kami semua manusia di dunia ini. Anda punya hati, punya peran, punya tindakan yang luar biasa melahirkan kami, anak-anak manusia yang hadir menjadi anak-anak Allah. Gunakan kodrat sebagai ibu yang baik menjadi tanda sarana Allah melahirkan putra-putrinya yang dikasihi. Salam untuk para ibu, sehingga akhirnya kita semua mau bangkit menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Itu 2 poin yang saya tambahkan dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan pada saatnya akan datang membelamu, mengangkatmu, memberanikan kamu untuk tampil menjadi saksi-saksinya, menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Demikian Saudari Lucy. Sehingga poin ini pertobatan dari bacaan pertama, dan kedua, Allah tetap hadir meskipun kita dianiaya, disiksa oleh orang lain. Maka nanti dalam doa kita panjatkan untuk mereka yang dianiaya, tindas, dikucilkan dan sebagainya, sehingga Anda tetap diteguhkan dalam iman akan Yesus Kristus. Demikian Saudari Lucy dan saudara-saudara yang terkasih. Amin. Terima kasih Romo. Mari kita melanjutkan ibadat ini. Allah Bapa kami akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Untuk itu ya Bapa, dengarkanlah doa-doa kami. Kita berdoa bagi Sri Paus Fransiskus, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati. Bapa yang baik, berkatilah mereka yang merupakan kepanjangan tangan-Mu, agar kami semua dapat merasakan kasih-Mu selalu yang tercurah melalui tangan-tangan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi para pemimpin negara dan bangsa-bangsa. Ya Bapa, berikanlah mereka rahmat kerendahan hati dan roh kebijaksanaan untuk dapat berkarya dan memimpin bangsa dan negara dengan baik seturut rencana dan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi saudara-saudari kita, mereka yang tertindas, teraniaya, terkucilkan, dan yang selalu mengalami penderitaan. Ya Bapa, berikanlah kasih-Mu dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar iman mereka percaya penuh bahwa Engkau senantiasa ada bersama mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hanya sejenak. Kita berdoa untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Bagi saudari-saudaraku yang mendengarkan siaran ini, berdoalah dalam hatimu, khususnya mereka yang teraniaya, yang menderita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Ia tetap mendampingi dan membantu Anda semua keluar dari jebakan musuh, ketakutan-ketakutan, kegelisahan yang ada di sekitar. Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengarkanlah, kabulkanlah doa-doa kami ini seturut kehendak-Mu. Semua doa ini akan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, kami juga mohon Kau selalu mendoakan kami seperti para peziarah yang setiap tanggal 13 selalu datang untuk berdoa, khususnya di Maria, Fatimah Jatinegara, dan Fatimah di paroki-paroki di tempat-tempat lain. Dari bulan Mei sampai Oktober, selalu tekun berdoa
seperti 3 anak yang tampaki oleh Bunda Maria Fatimah ini. Mereka tekun berdoa rosario dan tetap mendoakan kami, orang-orang yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpuji nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami akan mengakhiri doa-doa kami, renungan kami dengan mohon berkat-Mu, khususnya kami yang sering kali takut ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kami. Namun ternyata Engkau tetap menantikan, melindungi, dan tidak meninggalkan kami. Harilah selalu dalam hidup kami, dalam pekerjaan pelayanan kami, sehingga biar Roh-Mu lah yang akan bekerja membela kami bila kami berhadapan dengan musuh-musuh ataupun mereka yang mau menganiaya kami. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Allah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku terkasih, dengan demikian renungan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita bertemu lagi tanggal 13 bulan depan, dan nanti sore kita ketemu di novena Maria Fatimah Jatinegara Gembala Baik. Sampai jumpa. Ave Maria, Maria Ave. Terima kasih Romo Didit buat kebersamaannya pada hari ini. Sahabat yang terkasih, semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Lihatlah ke dalam hatiku ini, aku terluka. Aku sendiri berteman sepi, cobaan tak henti. Ku mencoba bangkit lagi, terjatuh lagi. Udah semua harapan, aku tak berdaya dan kehilangan arah. Ya Allah, ingat dirimu segala lemahku. Engkaulah kekuatanku, genggamlah tangan ini, bawalah diriku bersamamu ke rumah Tuhan Tuhanku. Ya Allah, ingat diriku, Inilah diriku, Engkaulah kekuatanku, genggamlah tangan ini, bawalah diriku bersamamu ke rumahmu Tuhanku. bawalah diriku bersamamu, Tuhanku, Tuhanku.
Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.